Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Burnley versus Arsenal, The Gunners menang 1-0. Bermain di Turf Moor, kedua tim sama-sama menciptakan 3 shot on goal, namun Arsenal tampil lebih efektif dengan berhasil menyarangkan bola ke gawang Burnley. Martin Odegaard menjadi bintang kemenangan lewat gol free kick-nya di menit ke-29. Odegaard, and he sent it beyond Pope into the corner. Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Arsenal, sekaligus clean sheet kedua di Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta kini merangkak naik ke posisi 13 klasemen sementara dengan 6 poin, sedangkan Burnley terpuruk di posisi 19 dengan baru mengumpulkan 1 poin. Manchester City versus Southampton, The Citizen tertahan 0-0 di kandang. City menjamu Southampton di Etihad Stadium pada pekan kelima Liga Inggris. Tuan rumah tampil dominan sepanjang 90 menit. Meski begitu, dominasi ini terasa sia-sia karena lini depan Manchester City tampil tumpul. Skor 0-0 mengakhiri laga. Tambahan 1 angka membuat Manchester City kini berada di urutan kedua dengan 10 angka, sedangkan Southampton di peringkat ke-15 dengan 4 poin. Liverpool versus Crystal Palace, The Reds menang 3-0, puncaki klasemen. Pertandingan Liverpool versus Palace dihelat di Anfield. Keunggulan The Reds dibuka oleh Sadio Mane di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Liverpool menambah 2 gol lainnya dari kaki Mohamed Salah di menit ke-78. Van Dijk jump, Salah, goal! Dan pemain pengganti Naby Keita di menit ke-89. Keita with a follow-up, oh yeah, beauty! Berkat 3 poin tambahan ini, si Merah naik ke posisi teratas klasemen dengan perolehan 13 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Crystal Palace melorot ke peringkat ke-14 setelah mengkoleksi 5 poin. Aston Villa lumat Everton 3-0 tanpa balas. Laga Aston Villa versus Everton dihelat di Villa Park. Tuan rumah berhasil menceploskan 3 gol ke gawang tim tamu lewat aksi Matty Cash di menit ke-66. To the penalty area, Matty Cash scores for Aston Villa. Gol bunuh diri Lucas Digne di menit ke-69. Corner swung near post and it's in. It's an own goal. Dan Leon Bailey di menit ke-75. Through. Is this his third for Villa? It certainly is. Dengan kemenangan ini, Aston Villa naik ke peringkat ke-10 dengan raihan 7 poin, sedangkan Everton berada di posisi ke-5 dengan raihan 10 poin. Hasil Premier League pekan ke-5 hari ini. Wolves kalah 0-2 dari Brentford, Norwich kalah 1-3 dari Watford. Hasil La Liga Jornada kelima hari ini. Rayo Vallecano menang 3-0 atas Getafe. Atletico Madrid bermain imbang 0-0 dengan Bilbao. LC bermain imbang 1-1 dengan Levante. Alaves kalah 0-2 dari Osasuna. Inter versus Bologna, Nerazzurri pesta gol dan rebut puncak klasemen. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat gol-gol dari Lautaro Martinez di menit ke-6. Dumfries' cross is a good one and tied in. Milan Skriniar menit ke-31. Swept into a good area and tied in. Dan Nicolo Barella di menit ke-36. More Dumfries crossed the face of goal and tied in by Barella. Gol-gol dari Matias Vecino di menit ke-54. Dimarco's ball inside. Comes as far. Dan 2 gol Edin Dzeko di menit ke-63. Lautaro Martinez with a dummy, cleverly done. Edin Dzeko.
serta menit ke-68 di babak kedua menambah pesta gol Inter. Ankles acute and Dzeko! It's a stunning. Bolonya sempat mendapat gol hiburan dari Arthur Theate di menit ke-86. Floated in towards the back post. Tetapi hanya sampai situ saja perlawanan skuad asuhan Sinisa Mihajlovic. Kemenangan ini membuat Inter sementara memuncaki klasemen dengan 10 poin, sementara Bolonya menempati peringkat ke-8 dengan 7 poin. Hasil Serie A pekan keempat hari ini, Genoa kalah 1-2 dari Fiorentina, Salernitana kalah 0-1 dari Atlanta. Hasil Ligue 1 pekan ke-6 hari ini, Lens menang 1-0 dari Lille, Saint-Étienne kalah 1-2 dari Bordeaux. Bayern versus Bochum di Rotten pesta 7 gol. Duel Bayern versus Bochum berlangsung di Allianz Arena. 4 gol disarankan Bayern di babak pertama lewat aksi Leroy Sané di menit ke-17. Now giving him permission to strike. Joshua Kimmich di menit ke-27. And the spin of the turn by Sergei Gnabry di menit ke-32. And here's Gnabry trying to bore another hole in the Bochum defense. Dan gol bunuh diri Vasilis Lampropoulos di menit ke-43. Müller. And this time it is. 3 gol tambahan diciptakan Bayern selepas turun minum lewat aksi Robert Lewandowski di menit ke-61. Sané and Gnabry. Gol kedua Kimmich di menit ke-64. Little chip by Gnabry and Kimmich. Dan pemain pengganti Erik Choupo-Moting di menit ke-79. And Riemann, Choupo-Moting, denied again, but Dengan kemenangan ini di Rotten masih tertahan di puncak klasemen sementara dengan mengkoleksi 13 poin. Sedangkan Bochum turun di peringkat ke-17 dengan perolehan 3 poin dari 5 pertandingan. Hasil Bundesliga pekan kelima hari ini. Augsburg menang 1-0 atas Mönchengladbach. Mainz bermain imbang 0-0 dengan Freiburg. Bielefeld bermain imbang 0-0 dengan Hoffenheim. Köln bermain imbang 1-1 dengan Leipzig. Ajax berondong tim promosi Cambuur 9 gol tanpa balas. Ajax memberondong tim promosi Liga Belanda Cambuur Leeuwarden dengan 9 gol tanpa balas saat menang 9-0 dalam laga pekan kelima di Stadion Johan Cruyff Arena Sabtu waktu setempat. Dalam pertandingan tersebut, David Neres berhasil mencetak brace, sedangkan 7 gol lainnya dicetak oleh Sebastian Haller, Dusan Tadic, dan pemain lainnya. Kemenangan telak itu membuat sang juara bertahan sementara naik ke puncak klasemen dengan koleksi 13 poin, mengungguli PSV Eindhoven 1 poin yang baru bermain minggu malam nanti. Nyekor lawan Crystal Palace, Mane cetak rekor. Sadio Mane yang baru saja mencatatkan rekor saat mengantarkan Liverpool menang 3-0 atas Crystal Palace di Stadion Anfield Sabtu 18 September, kini tercatat sudah mencetak 100 gol untuk The Reds. Melansir Opta, itu menjadi golnya yang ke-13 melawan Palace di Premier League. Jika lebih dirinci lagi, penyerang asal Senegal itu telah mencetak gol dalam 9 penampilan terakhirnya secara beruntun melawan The Eagles. Selain itu, Mane kini menjadi pemain ke-18 yang mencapai 100 gol Liverpool di semua kompetisi. Mane juga tercatat sebagai pemain kedua Afrika yang mencapai tonggak sejarah ini setelah Mohamed Salah. Terpaut 3 gol dari legenda Chelsea, Salah sedikit lagi jadi Raja Afrika di Liga Inggris. Gol ke gawang Crystal Palace merupakan yang ke-101 bagi Mohamed Salah di Liga Inggris sejauh ini. Catatan tersebut jelas luar biasa mengingat hanya 2 penyerang asal Afrika yang mampu mencetak 100 gol di Liga Inggris sejauh ini. Selain Mohamed Salah ada nama legenda Chelsea Didier Drogba. Selama karirnya di Liga Inggris, Drogba sukses mencetak 104 gol dari 254 laga. Seluruh gol tersebut dicetak Drogba saat berseragam Chelsea selama 9 musim. Salah berpeluang mengambil alih tahta Drogba pada musim ini sebagai pencetak gol terbanyak asal Afrika di Liga Inggris karena hanya terpaut 3 gol.
Hebatnya Mohamed Salah bisa melampaui rekor Drogba dengan jumlah laga yang lebih sedikit. Jauh ini Mo Salah hanya butuh 163 laga untuk mencetak 101 gol di Liga Inggris. Kabar buruk hantam Liverpool usai libas Crystal Palace. Kemenangan besar Liverpool atas Crystal Palace memakan tumbal. Thiago Alcantara mengalami cedera betis pada laga tersebut dan harus ditarik keluar pada menit ke-62. Mantan pemain Bayern Munich itu memang rentan cedera. Pada musim debutnya di 2020-2021, gelandang internasional Spanyol itu sudah melewatkan 16 laga akibat cedera. Melansir Liverpool Echo, Jurgen Klopp optimistis pemain berusia 30 tahun itu tidak akan absen terlalu lama karena cedera ini. Pinta Guardiola sudah dipenuhi fans, Manchester City malah imbang. Manchester City gagal meraih kemenangan saat menjamu Southampton dalam laga lanjutan Premier League 2021-2022. Berlaga di Etihad Stadium Sabtu 18 September 2021, The Citizen ditahan tanpa gol. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku bersalah kepada supporter atas hasil ini, sebab sebelumnya ia meminta supporter untuk memenuhi stadion demi mendukung tim asuhannya. Pada laga sebelumnya melawan RB Leipzig dalam laga perdana fase grup Liga Champions, tercatat 38.062 supporter menyaksikan langsung kemenangan 6-3 di Etihad, dan pada laga ini fans telah menuruti ajakan Guardiola. Melansir Sky Sport, ada sekitar 52.698 orang menyaksikan langsung di stadion. Selalu ketika permainan tidak bagus, saya merasa tidak enak dengan fans. Mereka datang untuk melihat pertunjukan, untuk melihat pertandingan, dan ketika itu tidak terjadi, saya merasa sedikit bersalah karena kami tidak bermain bagus, kata Guardiola. Bailey merasa langsung jadi pemain sejati Aston Villa. Pemain sayap asal Jamaika Leon Bailey berhasil memenangi hati penggemar Aston Villa saat laga melawan Everton. Walau bermain selama 21 menit, Bailey berhasil mencetak gol yang merupakan gol pertamanya sejak pindah dari Bayer Leverkusen. Tetapi penampilan Bailey tidak bisa lama karena segera setelah itu dia tertatih-tatih di lapangan karena cedera paha. Tetapi itu tidak merusak hari pertama pemain timnas Jamaika berusia 24 tahun itu bersama Villa. Gol itu sangat berarti bagi saya, bisa mencapai apa yang saya lakukan dalam 21 menit. Keluarga saya ada di sini dan penggemar meneriakan nama saya begitu saya masuk lapangan. Ini sungguh luar biasa. Saya merasa disambut terbuka di sini sebagai pemain Villa, kata Bailey seperti dikutip Reuters. Panas, Solskjaer sumpal mulut Ferdinand soal gaya sok pelatih Ronaldo. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membalas kritik dari Rio Ferdinand soal aksi Cristiano Ronaldo di pinggir lapangan. Mantan bek setan merah itu kesal dengan kelakuan Ronaldo yang bergaya layaknya pelatih ketika MU ditumbangkan Young Boys tengah pekan kemarin. Pernyataan Ferdinand tampaknya mengganggu Solskjaer. Sang manajer menyebut Ferdinand tak sepantasnya mengomentari apa yang tidak ia tahu secara jelas. Solskjaer menjelaskan keberadaan Ronaldo di sebelahnya karena sang pemain terlalu bersemangat. Ronaldo protes terhadap pelanggaran Christopher Martins pada Nemanja Matic dan mengeluh hukuman ringan yang diberikan wasit. Pesta gol ke gawang Bologna, Inter dekati rekor 71 tahun silam. Inter Milan mendekati rekor 71 tahun silam pasca membantai Bologna dalam lanjutan Serie A Italia Sabtu 18 September. Inter Milan berpesta gol di Giuseppe Meazza saat membantai Bologna dengan skor 6-1. Pembantaian ini pun membuat Nerazzurri kian mendekati rekor yang telah bertahan selama 71 tahun. Disebutkan oleh Opta, pasca Martinez mencetak gol pertama di liga ini, Inter tercatat selalu mencetak gol dalam 23 laga terakhirnya di Serie A secara beruntun. Inter hanya butuh satu pertandingan dan satu gol lagi untuk menyamai torehan mereka sendiri pada 1950 yang selalu mencetak gol di 24 laga Serie A secara beruntun. Mauricio Pochettino belum tahu kapan Sergio Ramos pulih dari cedera.
Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino mengaku belum tahu kapan Sergio Ramos pulih dari cedera. Pada awalnya, bek asal Spanyol itu ditargetkan akan pulih setelah jeda internasional, namun cedera betisnya ternyata masih belum sembuh. Berdasarkan laporan Marca, Ramos diperkirakan baru akan debut saat PSG bentrok dengan Metz di Liga Prancis pada 22 September di Stade Saint-Symphorien. Akan tetapi rencana itu bisa saja berubah tergantung pada perkembangan kondisi Ramos. Sementara itu, Mauricio Pochettino juga belum bisa memastikan kapan Ramos bakal 100% pulih dari cedera tersebut. Pochettino hanya bisa berharap pemulihan cedera ex-kapten Real Madrid itu berjalan lancar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!